Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Perjalanan kita kini memasuki pagi baru di hari yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan. Istirahat malam telah dijalani bersama perlindungannya. Ia sungguh maha baik. Firman Tuhan menyatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, dari buahnya pohon itu dikenal. Jelas, murid-murid Kristus harus menghasilkan buah. Pilihannya ada dua jenis buah. Buah yang baik atau buah yang buruk. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ada dua hal dalam sosok manusia, yaitu daging dan roh. Pola hidup baik kedagingan dan roh bisa hadir dari keberadaan orang-orang Kristen. Daging yang dimaksud bukan pengertian daging yang secara umum kita kenal, tetapi sifat kemanusiaan yang buruk. Seseorang yang mencuri, mabuk, mengamuk tidak terkendali, egois, membuat ujaran kebencian, memfitnah, itu semua tindakan bersifat kedagingan. Sedangkan hidup yang dipimpin roh, sifat kebaikan yang hadir pada keberadaan orang percaya. Bentuknya deretan kebajikan yang diungkap oleh teks di atas, yakni kesabaran, lemah lembut, peduli atas mereka yang kesusahan, kasih dan kegembiraan. Itulah semua yang berkaitan dengan roh. Jika dipampangkan antara daging dan roh, berbeda sekali. Bagaikan warna, yang satu hitam dan satunya lagi putih. Daging itu perilaku yang sifatnya merusak kehidupan manusia yang bermartabat. Sedangkan roh menuntun kita berbuat hal yang luhur. Saudara, jika seseorang mengaku pengikut Kristus, tapi hatinya menyimpan iri, dendam, merampas kepunyaan orang lain, selingkuh, senang bikin hoaks, kejam, masa bodoh atas orang yang menderita, lalu apa arti kekristenannya? Itu semua adalah tindakan kedagingan manusia. John Maxwell berkisah, suatu hari sebuah mobil truk menurunkan muatannya di suatu bagian kota Berlin Barat. Dengan seenaknya, truk itu menumpahkan sampah yang baunya tidak sedap dan barang-barang bekas yang tidak bisa dipakai. Setelah bongkar muat, truk itu pergi dengan seenaknya. Beberapa hari kemudian, penduduk yang menerima tumpahan sampah itu giliran pergi ke wilayah Berlin Timur. Mereka membawa truk
lalu bongkar muatan isinya ke daerah orang yang pernah mengirimkan sampah itu. Isinya roti, keju, susu, dan bahan makanan lain. Diturunkan dan disusun dengan rapi. Setelah itu, bahan makanan ditaruhkan di atasnya secari kertas dan pesannya. Apa pesannya, saudaraku? Kertas itu berisikan pesan, kalian memberikan apa yang ada di hatimu, dan kami memberikan apa yang ada pada kami. Dengan gampang kita menilai ilustrasi di atas. Tindakan mana yang bersifat kedagingan, dan pemberian siapa yang datang dari sifat roh. Saudara, meski demikian, hidup dalam pimpinan roh tidak segampang membalikan tangan. Kita sadar itu sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dari diri kita dituntut kesungguhan dan pertolongan Tuhan sendiri. Butuh perjuangan dan sekaligus topangan Tuhan. Agar tidak cepat menyerah dengan mengatakan, itu sulit, itu sia-sia, itu tidak mungkin. Percayalah, hidup dipimpin roh adalah punya kekuatan tetapi membutuhkan perjuangan. Dan kelak terasa indah buah dari sebuah perjuangan hidup dipimpin roh. Yang gampang, saudaraku, yaitu hidup dalam daging. Tidak perlu membutuhkan sikap juang. Bisa mudah sekali. Tanamkan saja kata-kata tanya, mengapa? Maka itu segera menghantar kita hidup dalam kedagingan. Mari kita coba. Mengapa harta teman dia lebih banyak daripada hartaku? Kenapa dia bisa karirnya menanjak, sedangkan aku tidak? Mengapa sakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa dia berbahagia, saya tidak? Mengapa dia berhasil, saya gagal? Anda bisa menambah lagi pertanyaan kenapa atau mengapa. Silakan ulangi dan tanamkan terus. Maka kita akan diantar masuk dalam dunia kedagingan, yakni hidup yang penuh kemarahan, egois, mau menang sendiri, selalu tidak puas, mudah iri hati, tidak punya jiwa pengampun, malas, hidupnya jadi benalu dan seterusnya. Ketika kata itu ditempatkan dalam sisi yang negatif, saudara, Tuhan mengajak saya dan Anda bukan mengikuti hal demikian. Dengan semangat juang kita hadir dengan senyum, sapaan hangat, pelukan penuh persaudaraan, uluran tangan tanda berdamai, tatapan mata cermin kesediaan berkomunikasi. Sekali lagi, ketika ada kelemah lembutan, kesabaran, cinta kasih, itu semua buah kehidupan yang dipimpin roh, saudara-saudara.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin selalu terbuka dipimpin Roh-Mu, agar kami membangun hidup yang penuh kebajikan dan kasih sayang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.